Oke, udah direkod. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang teman-teman semua yang telah hadir pada webinar kali ini, yang sesi kedua, sesi ketiga ini kalau nggak salah, dari di cluster ekonomi dan digitalization dari study di Jalar ya. Pada hari ini saya berada di luar karena cuaca bagus. Dan kita mengundang Mas Ibra, yaitu Mas Ibra ini sedikit background-nya. Mas Ibra adalah sebagai dosen digital ekonomi di Universitas Indonesia, which is menurut saya sangat inovatif sekali, karena saya belum pernah dengar di Indonesia ada mata kuliah digital ekonomi. Dan ya juga selain itu beliau juga Head of Economic Research di PT Samudra Indonesia. Selamat datang Mas Ibra. Masih Mas Dimas atas kesempatannya. Selamat sore semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada Mas Ibra yang udah bersedia hadir di acara Jalar. Mungkin sebelumnya Mas Ibra pernah dengar tentang Jalar kan sebelumnya atau pernah udah join sama Jalar? Pasti tahu Mas, karena saya ada di alumni PPI juga. Jadi kita tahu semua kiprah Jalar dalam diseminasi knowledge dan informasi menurut saya luar biasa sekali. Oh iya ya, terima kasih Mas. Jadi mungkin di Jalar ini kita sudah ada beberapa program ya, mungkin program yang sudah jalan lama itu kita namanya Jalar Scholarship Program. Jadi itu diketuai oleh Mbak Elvira Tanjung. Beliau itu dia sebelumnya punya juga foundation, scholarship foundation, dan karena dia sudah punya program yang ada jalan, kita join sama dia untuk jadi bagi orang-orang yang ingin memberikan bantuan beasiswa kepada anak-anak SMA dan SMP, itu boleh langsung ke Mbak Vira, dan ya tiap bulan kita bisa donasi dan ada laporannya segala macam. Itu pertama dari segi scholarship ya. Kemudian ada juga acara ngaji online tiap hari Kamis malam Jumat. Mungkin Mas Ibra pernah lihat posting-postingan di itu kan, di alumni PPI dan juga selain itu kita juga punya beberapa klaster Jalan Inspirasi segala macam. Jadi kita sudah berapa kali ngundang beberapa tokoh lah ya, mungkin ya Pak Dahlan, kemudian untuk klaster saya sendiri terakhir saya mengundang ini staf khususnya Menteri Telekomunikasi ya, Menko ya, dan juga dari Mas Doni dari TikTok nggak salah kemarin itu, atas bantuannya dari Mas Adit. Oke. Mungkin kita mulai aja ya dari sini. Mungkin hari ini temanya kita membahas tentang jalan menuju digitalisasi Indonesia. Saya sendiri sebenarnya awam terhadap digitalisasi ekonomi Indonesia, karena itu saya pengen belajar dari Mas Ibra. Saling Karena itu belajar. saya juga udah nonton beberapa dari video Mas Ibra yang di-share oleh Pak Reza. Tapi mungkin untuk teman-teman lain yang pernah nonton atau belum pernah pengen belajar tentang digital ekonomi, mungkin bisa ya mendengarkan langsung dari Mas Ibra gimana. Silakan Mas Ibra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Mas Dimas, Mas Adi, dan teman-teman Jalar. Di sini ada Mas Reza juga, ada Mas Budi, ada teman-teman yang dulu saya sempat ketemu di London, PPI Dunia. Kesempatan yang luar biasa sekali bagi saya untuk sekedar share. Saya juga sedang belajar, jadi sebenarnya ini bukan one way traffic, tapi tentu nantinya akan lebih banyak diskusi dengan teman-teman semua. Topik ini sebenarnya topik yang sudah sambil saya buka share-nya ya, Mas Dimas ya, mohon izin. Topik yang sebenarnya saya sudah sering kali share ke mana-mana begitu ya, dan merupakan sebuah kebanggaan dan kesempatan yang luar biasa sekali lagi untuk bisa memberikan share yang sebenarnya lebih ke unek-unek sih. Kalau buat saya lebih ke unek-unek karena buat saya pribadi, ya, with my limited understanding, saya merasa bahwa ada disconnection dan ada sedikit bukan salah arah ya, tapi nggak align gitu, nggak align dengan apa yang terjadi di Indonesia dengan pattern yang biasa terjadi yang kita lihat secara global gitu ya. Bagaimana sih pattern pembangunan digital ekonomi, kemudian deviasi di Indonesia itu seperti apa. Nah itu yang mungkin yang nanti kita akan bahas, dan kita diharapkan nanti kita akan keluar dengan satu ide gimana agar alignment dari perkembangan digital ekonomi Indonesia itu lebih baik gitu ya, dan lebih bisa untuk di end of the day bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi topik saya seperti juga yang mungkin teman-teman bisa lihat di
di websitenya Mas Reza di Yo Berbagi sangat mirip ya. Kita akan belajar tentang the core concept dari digital economy. Kenapa disebut dengan core concept? Nanti kita akan ketahui bersama. Mungkin sedikit kenalan. Kebetulan saya S1 S2 di UI di Fakultas Ekonomi gitu ya. Jadi basically saya ekonomis atau ekonom. Kemudian baru waktu PhD dapat beasiswa dari Kominfo, Pak Nuh waktu itu untuk belajar di Chalmers University of Technology. Jadi ada bau-bau sedikit teknologis atau engineer knowledge sedikit gitu ya di sana. Karena kebetulan Chalmers juga lebih ke engineering school daripada economic school. Dan sesudah itu saya bekerja 10 tahun di Eropa, 10 tahun including PhD tentu saja. Dan dari pengalaman tersebut saya coba untuk sedikit share pada teman-teman semua pada kesempatan sore hari ini di Jakarta, waktu Jakarta. Terutama tentu hal-hal terkait dengan sedikit pengalaman saya menjadi researcher di Growth and Innovation, GRC Growth and Innovation, Komisi Eropa. Jadi GRC Growth Innovation itu satu lembaga seperti LIPI lah kalau saya bayangkan, tapi memang fokusnya di digital economy dan surrounding area ya, digital economy untuk kesehatan misalnya, pendidikan, kemudian startup, makroeconomics-nya yang berkaitan digital. Jadi satu gedung tentang digital economy tapi dimensinya macam-macam gitu. Lebih seperti itu. Karena itu setiap kali saya presentasi ya, tentu ini tidak pertama kalinya seperti tadi saya sampaikan. Biasanya kemudian komentar dari teman-teman adalah melihat presentasi saya itu lebih ke policy centric gitu loh, lebih ke regulatory centric dan bukan article centric, which is ya memang pengalaman yang saya share lebih ke arah bagaimana sebenarnya regulatory framework dari ekonomi digital tersebut. Baik, ada 4 hal yang ingin saya diskusikan dengan teman-teman. Sekali lagi hari ini kita diskusi ya, bukan lecturing gitu. Jadi anytime kalau teman-teman ada komentar silakan untuk diinterupsi gitu ya. I'll be very happy. Ada 4 hal yang kita akan diskusikan. Yang pertama adalah definisi. Kenapa itu penting? Karena itu akan mengantarkan kita pada pemahaman bangunan besar dari ekonomi digital itu. Ada internasional, ada institusional, kemudian operasional, kemudian business model, kemudian empirical data. Tentu kita nggak bisa ngomong ekonomi digital kalau tidak ada datanya. Dan kemudian saya akan mencoba untuk wrap up untuk membahas so what. Jadi apa challenge dan conclusion-nya. Mungkin kita akan mulai dengan hal pertama, definisi ya. Definisi ini sangat penting karena orang bisa melihat anekdot ya. Kalau misalnya kita di kegelapan kemudian melihat gajah, bertemu dengan gajah gitu ya, kemudian orang tanya gajah itu apa? Oh, dia bentuknya bulat panjang misalnya. Oh, karena dia megangnya adalah ekor gajah. Atau oh, dia gede sekali. Oh, yang dilihat ternyata yang dipegang adalah kakinya misalnya. Oh, dia lebar telinganya. Jadi definisi akan membantu kita untuk memahami sebenarnya apakah kita konteks ekonomi digital itu sudah tepat gitu ya. Nah, salah satu yang mungkin sering dipakai pada ranah institusi adalah referensi dari OECD. Jadi OECD itu dari tahun 2007, 2008 itu mencoba untuk secara dinamis menangkap, mereka sudah tahu bahwa 15 years from now, 20 years from now, economy will be driven by ICT. Tapi gimana mengkonsepkannya dan gimana menghitungnya, bagaimana memberikan besarannya secara angka, secara analisa ekonomi, itu kemudian mereka butuh waktu yang cukup panjang, sampai dengan akhirnya tahun 2012-2013 mereka keluar dengan satu definisi hitungan yang lebih baku. Jadi kurang lebih digital ekonomi itu adalah fenomena di mana perekonomian ya semakin banyak didorong oleh fungsi ICT ya, atau Information and Communication Technology, baik dari sisi produsen maupun konsumen. Oke, dari sisi produsen tentu kita tahu ada konsep yang disebut dengan disruptive ya, disruptive innovation misalnya, atau creative disruption misalnya. Orang kalau nggak bisa kompetitif dia akan tergantikan dengan orang lain yang lebih kompetitif, dan itu biasanya itu ICT atau
atau teknologi in general gitu ya. Kemudian dari sisi konsumsi atau dari sisi end users atau difusi ya tentunya kita rasakan sehari-hari di mana tidak ada jarak, tidak ada hambatan jarak, tidak ada hambatan waktu gitu. Kita bisa menggunakan ICT untuk facilitate our daily needs dan meningkatkan quality of life. Makanya kita ada ICT for health, ICT for education, ICT for business tentu saja, dan semua hal yang berkaitan dengan adopsi teknologi. Jadi ada dua dimensi produksi, dimensi production side, dan ada dimensi adoption side. Nah, kalau secara akademik, banyak sekali. Sebenarnya kalau teman-teman ke Scopus atau ke ke Science Direct misalnya, tentu ada thousand gitu ya, karena pasti dia akan terus berkembang, dia akan sangat dinamis. Tapi salah satu yang mungkin menurut saya secara naratif lebih detail membahas adalah studinya Buck and Hick, ya ini juga sering kali di-cite oleh Kominfo kita, yang menjelaskan bahwa ada 3 layer analisis dari ekonomi digital atau digital ekonomi. Nah, yang pertama adalah the core concept, sekali lagi, hal-hal yang berkaitan dengan ICT sector, kemudian the narrow concept dan broader concept. Nah, disinilah sekarang membedakan, saya langsung to the point nih. Disinilah sekarang yang membedakan antara Indonesia and the rest of the world. Katakanlah negara-negara lebih mature di Eropa. Sebatas yang saya tahu ya, tentu sebatas saya 3 tahun bekerja di Komisi Eropa yang daily basis kita berkaitan dengan pemahaman sektor ICT, mungkin yang saya bisa share adalah di Indonesia kita berusaha untuk menangkap besaran-besaran di area yang hijau dan biru. So something like gimana kemudian ngitung e-commerce, financial technology gitu ya. Kemudian Gojek misalnya. Gojek kan transcending transport karena dia juga menyediakan database. Jadi decision makers, regulators, mereka juga akhirnya lebih fokus di area hijau dan biru. Nah, bedanya apa? Di Eropa yang hijau dan biru juga berkembang dan juga dibahas dan juga diteliti dan framework condition-nya dipahami. Tapi yang orange ini yang wajib sifatnya. Orange ini sifatnya fardu ain. Jadi yang orange ini disebut dengan data-data core dari digital economy adalah menggambarkan seluruh besaran ICT sektor. Be it value added-nya, employment-nya, R&D-nya, productivity-nya, itu harus dihitung semua. Dan itu kemudian dilaporkan ya, kalau di Eropa namanya European Semester, jadi tiap 6 bulan mereka berkumpul di salah satu negara membahas banyak hal, di salah satunya yang orange ini. Orange ini kemudian menggambarkan seberapa bersaing misalnya Eropa dengan Cina misalnya. Mereka akan selalu membahas itu. Gimana telco kita, gimana media and content kita misalnya, gimana sektor ICT manufacturing. Itu dibahas dengan amat sangat detail, and thankfully memang kerjaan saya dulu di Komisi Eropa memang bertanggung jawab di area yang orange ini. Jadi dedicated team untuk membahas core of ICT sector, dan itu harus ada. Dan sayangnya di Indonesia yang orange ini nggak ada. Orange ini memang nggak ada. Mungkin saya salah, tapi kita sudah cek di BPS, di BI, memang orientasi kita lebih ke arah yang hijau dan yang biru, broader konsepnya atau narrow konsepnya. Dan kita akan bahas apa bedanya dan apa implikasi dari perbedaan fokus tersebut ya. Oke. Kemudian kalau dari sisi operation, ya tadi konsepnya, tadi institutional definition, kalau secara operasinya gimana memahami digital sector ini, tentu yang saya juga sempat share di berbagi misalnya kita dihadapkan dengan berbagai macam perusahaan ICT gitu ya, kita ada beberapa logo di atas meja, kemudian gimana sih kita memahami hubungan balik antara perusahaan-perusahaan itu. Nah, itu disebut dengan salah satu framework yang digunakan disebut dengan ICT ecosystem. Nah, ICT ecosystem itu salah satu yang penggagasnya adalah Profesor Martin Franzmann dari Edinburgh. Pendekatan ini terutama dipakai di Eropa. Jadi di Komisi Eropa mereka juga menggunakan salah satu dari beberapa framework adalah menggunakan ICT ecosystem ini untuk memahami, oh yang ini dimasukkan ke sini, oh yang ini di sini, oh yang ini di situ gitu, sehingga bisnis modelnya bisa ketangkap. Nah, dengan pendekatan ICT ecosystem itu, layers di digital sector itu dibagi dalam 3 layer utama. Yang pertama adalah network element, kemudian
network operators, kemudian apps, dan final consumers. Seperti kita tahu, itu teman-teman akan bisa relate ya dengan mudah bahwa kenapa disebut ekosistem. Itu Mas Adit yang di ekologi misalnya atau teman-teman di biologi pasti tahu bahwa ekosistem yang sustainable itu tentu yang masing-masing layer-nya itu balance gitu ya, ada produsen, ada konsumen, ada produsen, ada konsumen, ada predator, ada segala macam. Dia harus balance. Kalau satu hilang, maka tidak akan sustainable. Tidak akan berimbang, tidak akan bisa berjalan dengan baik. Dan itu exactly similar dengan di digital sector. Jadi yang satu itu network element ya isinya adalah ICT equipment. Ya, misalnya ada Cisco, ada Siemens, ada ZTE, ada Huawei misalnya. Kalau komponen itu tidak ada, maka kebutuhan teknologi di layer 2 dan 3, dia akan lahir melalui imported goods. Oke lah, layer 2-nya maju, tapi kalau layer 1 yang nggak ada, mereka akan sangat teknologi dependent. Standarisasi misalnya, itu adalah kerjaan layer 1. Kita mau pakai teknologi yang mana, mulai dari first G, second 2G, 3G, 4G, LTE, itu semua kerjaan layer 1. Dan begitu layer 1 yang nggak ada, layer 2 di negara-negara berkembang akan sangat teknologi dependent terhadap layer 1. It is happening. It had happened dan happening and will happen kalau kita tidak memperbaiki strategi untuk memperkuat layer 1. Layer 2 jelas itu di mana kita ada berbagai macam operators, broadcasters, gitu ya. Layer 3 itu adalah bagian yang di Indonesia sekarang amat sangat maju. Misalnya Mas Dimas berkata, Indonesia maju banget kok, Jerman nggak ada. Ya, karena kita memang penekanan digital sektor Indonesia ada layer 3, atau warna biru dan hijau, seperti tadi yang saya bahas di pertama. Apakah ini salah? Jelas nggak salah. Karena tentu Indonesia dengan 250 juta orang yang sangat consumer base, yang barrier to entry-nya paling gampang adalah layer 3 tentu saja, karena dia akan berhubungan langsung dengan final consumer. Oke, tapi problemnya sekali lagi adalah di mana layer antar layer itu nggak seimbang, akan menimbulkan technology dependency. Dan kalau ada technology dependency, tentu any projects, any activities yang kita lakukan, value added-nya nggak lari ke kita. Be it like kita bangun palaparing misalnya, yang bangun serat optiknya siapa misalnya, atau kontraktornya siapa misalnya. Jadi kebanyakan layer 1 itu yang very capital intensive, sehingga memang sangat sulit negara-negara berkembang untuk bisa masuk, dan sifatnya adalah early mover advantage gitu ya, yang dia duluan, dia memiliki economic of scale yang lebih besar, yang lebih kuat, gitu, sehingga entry barrier-nya akan sangat tinggi. Di layer kedua biasanya dia sangat regulatory centric, tentu sifatnya monopolis atau oligopolis gitu ya. Layer ketiga biasanya lebih, orang ekonomi bilang lebih contestable market, lebih bisa free entry free exit, ya kayak kita sekarang lah, semua startup larinya di layer 3 kan. Sehingga dia lebih bisa untuk eksperimental. Tapi sekali lagi, 3 layer ini seharusnya bisa dilihat sebagai satu kesatuan dan saling mendukung, otherwise kita akan terjadi import teknologi dan import equipment gitu ya, yang sangat besar yang sekarang terjadi di Indonesia. Oke. Kemudian kalau kita dengan pendekatan yang lebih ad hoc gitu ya, teman-teman statistik biasanya menggunakan pendekatan ini, bahwa yang core digital sector tadi disebut dengan ICT sector, itu ada manufacturing, ada trade, ada services gitu. Jadi misalnya orang ngomong, digital sector di Indonesia tuh maju banget. Punya apa? Oh, Gojeknya keren. Ya, itu cuma di sektor nomor 8 atau nomor 10. 10 lah tepatnya. Computer Programming Consultancy Related Services. Atau 11 mungkin. Jadi 10-11 lah. Padahal digital sector itu ada sektor 1, ada sektor 2. When I'm talking sektor 1, 2 maksudnya kategori ini ya. Ada manufacturing of components, ada boards, ada electronics, ada magnetic and optical media. Dan sayangnya 1-5 ini kita mengalami satu masa yang cukup menyedihkan. Ya, nanti kita akan bahas later on gitu ya, bahwa negara Indonesia itu memiliki window of opportunity untuk menjadi the powerhouse of ICT manufacturing, atau layer 1 tadi di pembahasan sebelumnya, yang kemudian kita lepas kesempatan itu, dan kemudian perusahaan-perusahaan tersebut lari ke Malaysia dan Taiwan, dan jadilah kita kemudian tidak memiliki competitiveness
di bagian layer 1 atau di pendekatan 2 ini disebut dengan ICT Manufacturing Industries. Nah, itu adalah sedikit definisinya ya, bahwa at least sekarang kita tahu bahwa digital sector itu bangunan besar, kemudian ada 3 layer utama, yang kuning telurnya itu disebut dengan core, yang core-nya itu disebut dengan ICT. Dan ICT itu ada berbagai macam layer, karena kalau Indonesia itu kita biasanya, identiknya kalau ngomong digital apa? Gojek, fintech, ya Bukalapak gitu. Padahal kita tahu bahwa oh ternyata dimensinya banyak sekali gitu. Oke, sampai di sini. Kemudian kemudian kita akan melihat so what ketika kita tahu perbedaan antar layer itu, terus what's the point? The point is bahwa kita harus paham bahwa bisnis modelnya beda. Untuk memahami masing-masing layer itu ternyata dia bisnis modelnya beda. Misalnya apa? Misalnya lagi kalau di layer ketiga itu adalah areanya startup zone. Kenapa? Karena sekali lagi dia sifatnya lebih contestable market. Contestable market itu istilahnya ekonomi adalah struktur pasar di mana kalau keluar masuk itu sunk cost-nya 0. Kalau ya orang butuh modal awal tapi dia nggak terlalu bakal keluar sunk cost, begitu dia rugi kemudian keluar lagi, that's fine gitu. Sementara kalau layer 1 dan layer 2 terutama itu sangat aset dan capital expenditure, basisnya sangat terkait dengan aset dan capex performance gitu ya. Kita ngomong saya penyedia equipment, kalau dia nggak punya equipment-nya kan nggak bisa. Jadi sangat asset base. Ya, valuasinya menjadi sangat asset base. Sementara kalau platform itu valuasinya lebih ke idea base. Idea base tentu pemahamannya bisnis modelnya akan beda. Perusahaan akan dinilai dari bagaimana proyeksi dia ke depan. Saya 5 tahun ke depan. Oh, saya punya ide seperti ini, Pak, bahwa Indonesia dengan 250 juta orang, dia butuh matchmaker antara demand dan supply kerja. Karena itu saya menyediakan sebuah platform di mana pekerja bisa masuk, ya kayak job matching lah. Oke. Value-nya gimana? Dengan memperkirakan. Bukan actual, enggak. Memperkirakan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, berapa besar adopsi teknologi dari apps atau platform tersebut gitu ya. Sehingga mereka sifatnya adalah valuation based. Sementara kalau equipment dan network itu asset based. Nah, ini yang menyebabkan yang satu itu maksud saya yang asset based itu akan sangat terkait dengan traditional income statement atau traditional financial report gitu ya. Kalau dia rugi ya rugi. Kalau dia rugi ya harga sahamnya turun misalnya. Kalau dia rugi ya dia nggak bisa bagi dividen. Kalau dia rugi ya berarti investor bakal lari gitu. Sementara yang di kedua dia nggak selalu terkait dengan financial report, karena dia idea yang dijual. Bagaimana dia 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, not necessarily related to financial report yang mereka sajikan tiap tahun, gitu ya. Oke. Karena itu ada this is where pretty much all Indonesian digital sectors are located at the moment. Itu ada di layer ketiga. Makanya entry dan exit-nya mungkin sangat cepat. Ya, mungkin Mas Adit juga tahu beberapa apps masuk terus keluar lagi, apps masuk keluar lagi gitu. Kita sempat let's say setahun 2 tahun yang lalu waktu saya baru pulang itu lagi marak-maraknya perusahaan yang in quote ya berbasis blockchain gitu. Mereka melakukan ICO, initial coin offering, dan turn out bahwa hampir semuanya nggak ada backing dari asetnya, nggak artinya gagal lah, ICO-nya nggak jalan intinya seperti itu. Jadi resiko dari layer kedua itu adalah layer platform itu adalah mereka sangat tergantung dari valuation. Nah, bisnis prosesnya gimana? Hampir semuanya akan tergantung dari mungkin ini akan saya skip gitu ya. Bisa nanti kita akan bahas agak sedikit detail. Bisnis prosesnya akan tergantung seberapa cepat mereka mencapai critical mass. Critical mass itu adalah jumlah dari network size gitu ya, yang benar-benar akhirnya perusahaan itu atau apps itu baru memberikan return. Gitu. Ada critical mass tertentu yang harus dipenuhi. Kurang dari critical mass dia nggak bisa. Artinya networknya tidak cukup. Makanya apps itu akan berusaha semaksimal mungkin agar network number of users-nya meningkat dan network size-nya cukup besar sehingga network effect-nya bisa terjadi. Istilah teknisnya seperti itu.
Dan begitu critical mass-nya ada, ya mereka baru bisa apa namanya, taking financial profit gitu ya, atau accounting profit lah seperti itu. Nah, dengan seperti itu hampir semuanya memiliki apa namanya, kita menyebabnya two-sided market ya. Pasar pertama berkaitan dengan konsumen, sifatnya adalah B2C gitu. B2C itu ya kayak kita ke Google, kita ke Facebook, di mana kita selalu di profile, ya walaupun kita nggak sadar gitu, kita ke LinkedIn misalnya kita di profile, kemudian platform itu menjual datanya ke B2B dengan perusahaan lain. Sama juga dengan Gojek, sama juga dengan Tokopedia misalnya, sama dengan perusahaan lain lah yang kemudian menggunakan data dari B2C itu kemudian bisa digunakan untuk profiling atau tujuan-tujuan yang lain. Dan itu semuanya sifatnya adalah valuation based, ya seperti itu. Nah, karena itulah makanya di HBR misalnya mereka mengatakan well financial statement don't work for digital companies, yaitu tadi sisi dari misalnya Mas Reza punya perusahaan Reza apa namanya Wind Energy misalnya, pembangkit listrik tenaga angin misalnya, maka asetnya akan dilihat dari equipment atau fixed asset gitu ya. Tapi kalau misalnya Mas Reza punya startup di bidang digital, maka asetnya akan dilihat dari idea gitu loh. Jadi asetnya itu apa namanya, laporan keuangan itu nggak selalu match up dengan nature dari digital companies, karena majority dari spending mereka tidak untuk beli sesuatu, tidak untuk beli aset, tapi untuk melakukan riset. Seperti yang saya gambarkan di sini, bahwa R&D itu terutama, I'm not saying bahwa yang lain nggak butuh R&D, tapi terutama 3, ICT, pharma, automobiles, itu pasti dia sangat R&D centric, dan itu menjadi core dan important asset dari perusahaan tersebut. Nah, itulah ada IP, ya, intellectual property, kemudian ada secrecy, ada intellectual property itu di beberapa perusahaan digital itu harganya bisa selangit gitu, lebih besar daripada nilai output-nya. Nah, karena itulah sekali lagi financial report-nya nggak cocok buat trading perusahaan digital karena asetnya intangible asset yang mereka punya. Ya, seperti ini data empiriknya menyatakan bahwa kalau ICT itu lebih lebih tegak ya, korelasinya lebih tegak daripada ICT yang lebih flat hubungan antara R&D dan sales. Nah, itu terbukti misalnya kalau Google tahun 2015 misalnya R&D-nya bisa sepertiga APBN pendidikan kita. Kemudian Facebook bisa 45% APBD DKI, atau Ubisoft perusahaan gaming itu bisa 25% DRB suatu provinsi di Indonesia. So they spend a lot for R&D. Sekali lagi itu yang menyebabkan mereka lebih ke intangible asset gitu. Oke, itu pengantar dari bisnis modelnya. Sekarang bagaimana dengan empirical data di Indonesia? Sekali lagi data kita adalah data core ya, yang kita hitung sekarang baru data core dari digital sector gitu. Tapi sebagai pembanding, yang ini juga saya sudah sempat sampaikan di berbagi ya. Misalnya kita bandingkan dengan negara lain, seberapa besar sih share dari digital sector mereka? Misalnya Taiwan itu sekitar 2016 sekitar 16%, Korea 8%, Jepang 6%, all the way through Rusia misalnya 2%, Brazil sekitar 3%, dan sebagainya gitu ya. Kemudian kalau employment, total employment, ICT employment over total employment, misalnya kalau Taiwan 9%, Korea 4,5%, all the way through India 1%. Tapi 1% India ya, 1% India itu bisa sekitar berapa tuh? Bisa 20 juta orang misalnya. Kalau misalnya angkatan kerjanya 200 juta misalnya. Nah, productivity misalnya kalau di India bisa 5 kali lipat, Cina bisa 3 kali lipat, dan sebagainya. Jadi ini ada beberapa indikator yang memang yang saya bilang Komisi Eropa itu terus memonitor negara-negara pesaingnya. Seberapa besar dinamika digital sektor itu terus berkembang. Nah, kita bandingkan dengan Indonesia. Ya, Indef 5,5% misalnya. Kemudian Darmin Nasution 2,9%. Kemudian 7,3%. Jadi di Indonesia angkanya masih floating gitu ya. Semua bisa keluar dengan angka masing-masing, dan kita sampai dengan detik ini kita tidak memiliki satu
rujukan yang sifatnya baku yang bisa menggambarkan bahwa nilai digital sektor kita itu sekian. Dan sekali lagi, itu nggak salah. Bukan nggak salah ya, artinya karena fokus mereka yang di hijau dan biru itu yang sangat floating. Bisnis modelnya juga berubah-berubah gitu ya. Bukan berubah-ubah, bisnis modelnya sangat dinamik sehingga sangat membutuhkan interpretasi gitu ya. Sementara tadi yang saya sebutkan negara-negara lain, mereka fokus di orange, bagian yang core ICT sektor. Nah, kemudian kalau kemudian kita hitung dengan cara yang sama, ini ada temuannya. Kita sekarang kalau kita lihat value added misalnya Indonesia itu sekitar 30 atau 40 billion US dollars seluruh ICT-nya, tentu masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan Jepang, jauh lebih kecil dibandingkan dengan Korea, kita sejajar dengan Brazil, slightly similar to Mexico, dan sebagainya. Jadi ini comparison antar negara gitu ya. Kemudian, oke. Kemudian kalau kita bandingkan, mungkin ini agak teknis ya. Kemudian kalau kita bandingkan seberapa besar sih perusahaan-perusahaan kita menjadi lebih digital gitu ya. Seberapa besar digital sektor itu digunakan dalam production process di perusahaan-perusahaan non-digital. Like bagaimana konstruksi menggunakan perusahaan digital itu berapa persen porsinya, pertanian menggunakan digital itu berapa persen porsinya. Ini perbagian berdasarkan klasifikasi statistik BPS ya, atau kita menyebutnya ISIC ya. Ada 10 klasifikasi utama, itu ada pertanian, kemudian konstruksi, ada finance, ada ICT, ada manufacturing, services, profesional, ini ada akuntan, legal, semuanya ada di sini, ada public administration, ada real estate, ada wholesale and retail trade. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa secara umum versi digital itu juga belum banyak dipakai, kecuali di sektor digital itu sendiri. Jadi, seberapa besar ICT digunakan sebagai intermediate input untuk sektor-sektor yang lain, dan kelihatan bahwa share kita masih sangat kecil. Ya, karena ICT-nya digunakan kayak apa ya, istilahnya adalah self-absorption saja, jadi ICT digunakan oleh sektor ICT. Nah, penyerapannya di non-ICT masih sangat terbatas. Kemudian kalau kita bandingkan multiplier-nya, seberapa besar sih sektor digital itu menggerakkan perekonomian di sektor yang lain gitu ya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan di atas bahwa kita mengalami declining di yang warna hijau. Warna hijau ini adalah manufacturing of computer. Tadi saya sebutkan ada cerita yang cukup menyedihkan. Jadi Indonesia itu tahun 85 menjadi the powerhouse of semiconductor. Ini saya yakin kalau Mas Reza pasti tahu, teman-teman di engineer mungkin lebih tahu dari saya. Tahun 85 itu kita sempat menjadi powerhouse of semiconductor ya, ada namanya Fairchild Company dari Amerika. Kemudian mereka datang ke Indonesia untuk mau ekspansi gitu. Dengan base di Bekasi kalau tidak salah. Waktu itu Menko Polkamnya Sudomo kemudian mengatakan bahwa ini perusahaan apa nih semikonduktor ini arahnya nanti kemana otomatisasi. Wah jangan kita lebih intensif. Nah, perusahaan itu, dan by the way tahun 85 Taiwan belum ada apa-apa. Itu negara-negara Asia Timur belum ada, kecuali Jepang dan sedikit Korea sudah mulai toward industrialisasi gitu ya. Dan sampai dengan 85 itu akhirnya Fairchild Semiconductor kemudian keluar dari Indonesia masuk ke Taiwan, dan sejak saat itu Taiwan menjadi the center of semiconductor di dunia bebarengan dengan the emergence of ICT, mobile telephony. Jadi mereka panen waktu ICT globalnya juga bermunculan gitu loh. Jadi kalau teman-teman ekonomi pasti bisa relate sekali. Karena drop-nya warna hijau di Indonesia itu bebarengan dengan kalau kita cek di statistik manufaktur, peranan sektor-sektor industri yang berbasis ICT itu juga makin melemah, makin turun, sampai sekarang misalnya komoditas ekspor utama kita akhirnya juga komoditis gitu ya, natural commodities lah, seperti batu bara misalnya, nikel atau palm oil. Jadi Mas Adit mungkin yang lebih mengetahui langsung ya dari Eyang ya, tapi terus terang saya data-data yang saya sampaikan sore ini adalah bagian dari research-nya World Bank yang saat ini saya juga terlibat, dan dengan riset itu saya terpaksa balik lagi ke data-data Indonesia tahun 70-an, 80-an. Dan terus terang orang bisa nangis ngelihat data kita tahun 70-an, 80-an
Di mana waktu itu statistik kita itu sudah mencantumkan, let's say, besaran dari berapa besar value added dari shipbuilding, galangan kapal. Yang sekarang kita nggak ada PT PAL, tapi ya nggak sebesar yang seharusnya gitu ya. Kemudian industri perakitan pesawat terbang. Itu di statistik kita tahun 70 itu udah ada. Kemudian hilang tahun 2000-an itu yang detail adalah cengkeh, batu bara, tambang-tambangan, tani-tanian gitu ya. Ya nggak salah juga, tapi betapa memang diindustrialisasi dan shifting itu cost us a lot. Sehingga ketika seharusnya transisi ke arah teknologi di tahun 90 dan 2000-an, sekali lagi layer 1 kita kosong. Tidak ada satupun kita di layer 1 yang bisa berkontribusi besar, membantu dan mensupport layer-layer lain di digital ekonomi yang lain. Nah, ini kemudian yang cukup memilukan ya. Kalau kita scatter, ya share ICT di 75 di bawah, di sumbu horizontal, dan share ICT tahun 2015 di sumbu vertikal, kemudian kita bagi 45 derajat. Artinya, seharusnya kalau dia makin ICT intensif, semua sektor akan geser ke atas, ya kan? Karena dia akan semakin ICT intensif di tahun 2015, which is 40 tahun sejak tahun 75. Nyatanya enggak. Nyatanya mayoritas tepat di garis 45 derajat. Artinya sektor kita tuh mandek. Betul, sektor kita tuh mandek dalam proses digitisasi, ya kecuali sektor ICT sendiri dan sedikit estate, sedikit finance, tapi secara umum kita mandek di 45 derajat. Gambar ini menggambarkan bahwa dimensi digital kita selama 40 tahun itu nyaris stagnan, nyaris konstan gitu loh. Walaupun tentu datanya terakhir tahun 2015 ya, tentu kita harus mengupdate dengan data terbaru 5 tahun terakhir, dan mungkin akan menarik kalau kita melihat bagaimana gambar ini akan berubah dengan the emergence of the whole layer 3 yang sekarang sudah menjamur di Indonesia. Oke, challenge-nya sekarang, apa challenge utama? Challenge utama di digital economy itu, ini saya argumentasikan sendiri, adalah the trilemma. The trilemma yang menurut saya cukup complicated ya, antara decision makers, researchers dan players. Dan sebagai informasi, ini bukan hanya problem di Indonesia, ini juga problem di seluruh negara, masuk negara-negara maju gitu. Jadi misalnya waktu dulu saya juga jadi Komisi Eropa, kita terbiasa gitu ya, misalnya pagi-pagi jam 9 gitu kita di briefing, sore ini ternyata Brussels pusatnya ibu kota ibu kota yang Uni Eropa kan di Brussels. Oke, Brussels minta tentang nanoteknologi nih. Tapi yang di atas ini tahunya adalah yang keluar di media-media saja gitu loh. Itu kemudian memaksa researcher untuk keluar dengan sesuatu yang kadang-kadang kita sendiri belum tahu. Jadi yang di atas itu bacanya adalah sekelebat-sekelebat dari CNN, sekelebat-sekelebat dari Financial Times, gitu ya, sekelebat-sekelebat dari Nature somehow. Tapi mereka nggak tahu betul apa yang mereka pikirkan, mereka nggak tahu betul apa yang mereka omongkan. Kemudian yang di bawahnya ada dua, ada players-nya, ada researchers-nya, dan itu selalu tidak match antara tiga player itu dalam satu diskursus digital ekonomi gitu. Kalau saya simpulkan, dan ini nggak terjadi di Indonesia, tapi Indonesia mungkin sedikit lebih parah gitu ya. Decision makers umumnya left behind. Dia nggak tahu bisnis modelnya gimana. Inform, kadang tidak cepat belajar atau malah malas belajar. Dan mereka nggak tahu sebenarnya Bukalapak itu kalau di ISIC ya, kalau di KBLI itu sektor berapa ya. Mereka nggak tahu bahwa itu bisa transforming antara sektor digital dan non-digital. Mereka memang retail service, tapi datanya kemudian lari ke data sektor gitu loh. Jadi mereka bisa transcending satu sektor saja. Somehow juga ignorant, karena mereka malas belajar, karena kalau belajar juga learning cost-nya tinggi gitu ya. Sehingga kadang-kadang update sandboxing, artinya ya udah lepas aja lah itu sektornya mereka berkembang. Mereka bisa beralasan nanti kalau diatur-atur malah nggak tumbuh, padahal mereka juga nggak catch up dengan yang terjadi di lapangan gitu. Akhirnya gimana? Self-centric, tentu salah juga, karena biasanya mereka di drive oleh anak-anak muda, kemudian mereka very competitive, kemudian well-informed, fast-paced gitu ya. Jadi yang satu maunya cepat, yang satu
lambat memahami gitu, jadi dia suka nggak klop gitu. Tiba-tiba keluar peraturan pajak, gitu. Pajakin. Jadi selama proses mereka nggak tahu dan nggak mau tahu gimana proses bisnis modelnya. Begitu udah billion pajak. Gitu. Jadi itu menurut saya sih menjadi problem gitu ya. Researchers relative in between. Dia harus in some way dia harus paham decision makers maunya apa, tapi di satu sisi mereka juga harus tahu players itu modelnya gimana gitu. Dan dia in between. Begitu mereka belajar catching up, udah ada bisnis model baru. Catching up, bisnis model baru gitu. Jadi, decision makers juga nggak pernah ke fit up dengan informasi yang benar-benar jelas what's really going on with this digital sector. Karena ada match up, disconnection antara regulasi dan the real business gitu ya. Trilema ini harus dimitigasi. Nah, ada juga ada juga general audience yang mereka they will eat anything eatable for them. Tahunya bahwa ada fintech, ya udah general audience bakal menyampaikan apa yang disampaikan oleh terutama decision makers dan media. Nah, ini semua yang trilema ini sebenarnya Jalar, kita semua researchers, kita semua ilmuwan, kita berusaha untuk menjelaskan gitu ya, di mana kita sudah unggul. Saya nggak bilang bahwa kita nggak unggul. Ada beberapa hal kita bagus, ada beberapa hal kita harus perbaiki, ada beberapa hal kita harus berpikir 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan agar kita tidak hanya menjadi the importers of technology gitu ya, terutama di layer-layer yang kita memang ketinggalan dan memang barrier to entry-nya sangat besar. Oke. Jadi for policy apa? Misalnya for policy kalau kita menggunakan ICT ecosystem tadi ya, maka policy itu akan bisa dikeluarkan ya berdasarkan pemahaman where are we now gitu ya, dan how competitive are we against competitors gitu. Saya kita akan keluar misalnya kalau di Eropa misalnya layer 1 mau apa? Mau harmonize spektrum biar dia lebih mudah. Ini saya pernah tulis juga di Jakarta Post misalnya, salah satu kendala kenapa sih PJJ ini pulsanya mahal banget. Karena spektrumnya yang dari tahun ini Mas Reza, teman-teman di electrical engineering jauh lebih tahu dari saya, ada spektrum yang harusnya bisa di free up dengan analog switch off gitu ya, TV kita masih analog, sampai sekarang itu nggak jalan, sehingga ada yang disebut dengan digital dividend yang di negara lain sudah dialokasikan untuk mobile telepon itu mandek. Karena apa ya, TV kita yang analog itu ternyata viewernya masih banyak banget gitu ya, acara dangdutan, acara azab, sinetron, ya itu banyak banget ternyata itu masih ada kue ekonomi yang besar sekali gitu loh. Dan counterfactual analisisnya adalah kalau misalnya mereka dipaksa untuk migrasi ke digital TV, dia akan menggunakan spektrum lebih hemat, dan spektrumnya bisa dipakai oleh mobile operators, bisa offer ke user dengan harga lebih murah dan kapasitas lebih cepat, speed-nya lebih cepat. Nah, itu belum terjadi. Dan sayang kita juga nggak tertarik juga untuk memburu-buru itu gitu. Kita memburu-buru hal lain yang sifatnya lebih superficial gitu. Menurut saya seperti itu. Nah, misalnya di Eropa apalagi low price, kemudian online platform. Kalau Eropa pasti ada aspek security, ada aspek citizen, engagement dan sebagainya. Nah, hal yang sama dengan Indonesia apa? Misalnya kita udah punya palaparing dulu, tapi kan palaparing itu butuh fiber to the home ya. Misalnya last mile-nya gimana, konsumen itu harus segera ditingkatkan ya, ada network sharing biar lebih efisien tuh operatornya, biar nggak cuma rebutan konsumen di kota-kota, tapi juga bisa masuk di disconnected area misalnya. Ketiga bisa digital financial inclusion, privacy and security yang seringkali neglect gitu ya, karena kita nina bobo ya udah maju nggak apa-apa lah security dicuri-curi gitu. Itu sebenarnya nggak benar. Kemudian layer atasnya ya affordability, ada access price, ada digital divide, yang itu semua bisa kita keluarkan kalau kita paham benar layer kita itu masalahnya di mana gitu ya. Mungkin itu sekedar share dari saya gitu. Mungkin kita akan lanjutkan dengan diskusi dengan teman-teman. Ada beberapa referensi yang mungkin kalau teman-teman tertarik untuk diskusi, I'll be very happy to share with everybody. Terima kasih. Terima kasih Mas Ibra, wah luar biasa sekali. Penjelasannya padat, ringkas dan dalam ya. Ya mungkin sebelum saya mulai ke diskusi,
satu pertanyaan untuk Mas Ibra, boleh nggak share materinya ke teman-teman semua gitu. Nanti mungkin bisa ke saya atau bisa ke Adit, nanti kita sebar ke teman-teman yang hadir siang ini. Dengan senang hati, Mas Dimas, dengan senang hati. Oke. Oke, mungkin untuk mulai sebagai pemantik pertanyaan ya, mungkin saya mulai dulu dari pertama itu, tadi Mas Ibra ngomong soal Indonesia ini termasuk susah dalam penanganan layer 1 dari core ICT ya, penanganan digital ekonomi. Jadi mungkin yang terbersit di pertanyaan saya itu adalah apakah kita terlambat untuk membenahi layer 1 ini? Gitu? Apakah ada intention atau ada niat pemerintah untuk membenahi layer 1 ini dan core ICT ini, Mas? Oke, sebenarnya layer 1 itu kalau kita mau menggunakan alasan pragmatis, memang rada susah masuknya. Karena sekali lagi ada barrier to entry yang sangat berat gitu loh. Itu kan perusahaan-perusahaan multi-billion, mereka yang sudah bertahun-tahun masuk di sana gitu ya. Very capital intensive, very R&D intensive. Sehingga memang kita agak sulit untuk bisa masuk kecuali kita seperti Cina. Ya, seperti Cina yang pasarnya sangat protected, yang mereka tahun 90-an, 2000-an benar-benar memproteksi pasarnya, kemudian dia bisa melakukan reverse engineering, sehingga dari teknologi asing dia kemudian bisa lahirlah apa itu Huawei, lahirlah apa itu ZTE, lahirlah apa itu yang lain. Begitu mereka sudah besar, kemudian dia buka pasarnya, kemudian dia gantian mengekspansi dunia. Tanpa strategi itu negara seperti Indonesia saya pikir nggak mungkin, karena sekarang yang ada kan udah ada ongoing proses gitu loh. Oh, ada 4G itu udah jalan duluan. Kalau misalnya Ibrahim and Dimas Company masuk di perusahaan teknologi telekomunikasi, nggak bisa, karena udah kereta apinya udah jalan gitu loh. Ya bisa juga sih, tapi menurut saya barrier to entry-nya memang sangat besar sekali gitu. Mungkin yang ada kita bisa mulai dari hal yang sifatnya lebih low skill teknologi yang ke arah sana gitu ya. Tentu sooner or later mungkin ya kita harus masuk ke sana, tapi saya pikir for the time being I think it will be very very hard. Very hard. Oke, luar biasa. Saya jadi teringat soal ini, tadi Mas Ibram yang ngomong soal capital intensive. Jadi saya ingat, saya salah satu blockchain enthusiast-nya terhadap blockchain luar biasa. Dan jadi saya ingat kalau misalnya kita mau jadi miner kan betul-betul ini dan blockchain harus capital intensive gitu kan. Dan miner itu termasuk satu dari core ICT-nya itu untuk providing gitu kan. Dan itu satu yang sangat betul karena di sana dari bentuk layer-layer, bentuk app, bentuk application dan segala macam gitu yang itu mungkin mirip-mirip, bisa jadi banyak belajar ini, jadi kita tahu ada koneksi antara blockchain dan digital ekonomi, mungkin ya sama sebenarnya. Itu ya. Tapi seperti itu sih Mas, karena kan kalau miners pun kan, yang saya tangkap dulu ya waktu saya, terus terang kita pernah, waktu saya masih di UN dulu, salah satu riset kita adalah mengkaji tentang central bank digital currency. Itu juga mata uang baru, ya seperti cryptocurrency, tapi dikelola oleh central bank, BI. Itu menggunakan blockchain teknologi. Nah, kita bisa tahu waktu saya baca referensinya, ternyata miner dunia itu terkonsentrasi di 3 negara atau 3 perusahaan saja gitu, yang benar-benar komputernya tuh segede luar biasa gitu. Jadi kalau orang baru masuk cryptocurrency dengan si tradisional, dia nggak bisa, dia akan dapat gain kalau misalnya kalau misalnya harga cryptocurrency-nya naik, tapi otherwise dia nggak bakal bisa dapat yang lebih besar dari sebesar minersnya gitulah, kurang lebih seperti itu. Iya, oke. Ini udah banyak di chatbox, udah full bertanya. Saya silakan aja langsung pada pertanyaan pertama dari Mbak Galuh ya. Silakan Mbak Galuh langsung nanya aja kalau masih ada pertanyaan. Baik, selamat sore Mas Ibra. Sore Mbak Galuh. Apa kabar Mas? Alhamdulillah, baik-baik. Menarik banget nih Mas Ibra. Hype-nya digital ekonomi itu hype-nya kayaknya luar biasa gitu ya Mas. Padahal ternyata di back office-nya seperti itu. Ini saya baru dapat insight juga dari Mas Ibra. Nah, pertanyaan saya mungkin simple aja. Bottleneck terbesar kita itu sebenarnya dari, kalau di Indonesia itu dari mana? Nah, apakah dari regulasi, apakah dari infrastruktur fisik ataupun non fisik, atau dari ketidakpahaman pelaku ekonomi kita? Karena kalau di Indonesia kan
Jadi saya kan kemarin dari Taiwan ya Mas ya. Di Taiwan kan di Mas Ibra bilang semiconductor. UMKM-nya sebagian besar semiconductor, riset di universitas diarahkan apapun bidangnya untuk mensupport industri semiconductor. Nah, kalau di kita itu kan tidak ada dunia riset dan dunia industri itu seperti masing-masing gitu. Meskipun sekarang kadang-kadang dari kita researcher pengen gitu, cuman nggak ada jembatannya gitu ya. Jadi gap antara teknologi yang berkembang dengan teknologi yang diterapkan di industri kecil itu kan cukup jauh, apalagi industri kecil kita tidak seperti industri kecilnya Taiwan. Industri kecil kita kan tahu, jualan kain. Oke. Yang jadi simpel aja, dari segi regulator bottleneck-nya apa, dari segi pelaku ekonomi bottleneck-nya apa, kira-kira apa yang bisa kita lakukan, itu saja. Oke. Terima kasih Makasih banyak Mas Ibra. Ya. Thank you. At least Mbak Galuh mengkonfirmasi bahwa yang saya sampaikan ternyata referensinya jelas ya, karena Taiwan memang sebenarnya waktu saya di Eropa dulu juga kita we are always following what's going on in Taiwan, karena mereka memang sangat kuat sekali di semikonduktor. Kalau ditanya problem apa yang terjadi di Indonesia, ya itu tadi saya pikir dilema tadi sih Mbak Galuh. Semua negara mengalami dilema itu, tapi beberapa bisa dengan cepat memitigasi, beberapa lambat gitu. Dan yang lambat itu konvergennya juga makin lama prosesnya. Saya gini, di Swedia gimana? Swedia itu juga sama artinya gini. Saya bisa kasih contoh, misalnya negara seperti Swedia nggak bakal bisa seperti Indonesia. Kenapa? Size of marketnya kecil banget, cuma 9 juta. 9 juta itu cuma DKI Jakarta gitu loh. Jadi hampir semua spirit dari player di Swedia misalnya adalah they want to be small. Misalnya kalau teman-teman ke Sista ya guys, Mas Reza pasti tahu Silicon Valley-nya di Stockholm itu ya orang small startup kecil gitu yang kemudian menjual perusahaannya Amerika. Memang tujuannya memang small. Mereka nggak mungkin bisa gede karena nggak punya market gitu loh. Jadi masing-masing negara akan memiliki critical problem yang berbeda-beda. Di Indonesia Indonesia pasarnya gede banget, tapi ada trilema tadi yang tidak saling memahami gitu. Kan misalnya kita ke Kominfo, kita juga menterinya juga nggak tahu arahnya kemana. Di pertama dia diangkat juga tujuan Bapak apa nih jadi Menteri Kominfo? Kita akan menciptakan unicorn baru misalnya. Is it really the problem? Gitu kan enggak. Kalau kita menurut tahu konteksnya kan ternyata bukan itu masalah kita. Oke, itu bisa dikembangkan, tapi I don't think it will be the first priority for the menteri gitu loh. It will be the priority for BOD-nya atau BOC-nya perusahaan terkait. Nggak perlulah dibantu oleh menteri gitu. Dan itu mismatch dan kesimpang siuran mungkin ya. Itu terjadi beneran waktu 2019 atau 2018 kita punya World Bank IMF meeting di Denpasar nih, Galuh ya. Ini Mbak Galuh tahu. Ada satu sesi itu namanya tentang the future of Indonesian digital economy. Kemudian saya nggak perlu nyebutin nama menterinya, tapi tentu teman-teman tahu. With due respect, saya sangat hormat dan hubungan saya luar biasa bagus dengan Pak Menteri. Tapi yang membuat hampir semua audiens kaget adalah selama 2,5 jam presentasi, Pak Menteri itu presentasi tentang Gojek. Dan audiens yang di sana kaget. It really your problem, like the minister is speaking about Gojek gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Maksudnya itu adalah anak emas yang bisa dijual semua orang sebagai komoditas gitu loh. Yang semua orang senang dengerin, menarik didengerin gitu. Tapi ya bukan underlying problem dari digital sektor di Indonesia. Jadi pertanyaannya adalah apa? Saya pikir ada trilema tadi yang tidak saling memahami antara decision makers, players, dan researchers yang di tengah-tengah juga terengah-engah untuk bisa menjembatani antara demand dan supply informasi ini. Mungkin itu Mbak Galuh. Oke, wah luar biasa. Ini ada pertanyaan dari chatbox dari Mbak Eli Kurniati, Mas. Jadi pertanyaan itu ada, apa sih keuntungan dari in term of money bagi regulator bila kita pindah atau migrate ke digital, khususnya terkait spectrum utilization? Oh, luar biasa sekali. Ini $1 million question nih. Apa keuntungannya? Wah, banyak sekali. Jadi dulu waktu it was in fact
project pertama kali ya, project pertama yang saya terekspos, kita tidak terlibat langsung waktu saya ngambil S3 di Swedia. Project pertama yang kita teliti adalah tentang digital dividend di Eropa. Jadi sama juga di Indonesia. Mereka awalnya menggunakan analog TV, kemudian di terminate ganti digital. Ketika ganti digital itu, sorry ini saya ekonomis saya tapi sok-sok tahu gitu ya, tapi saya sih ketahuan engineer. Pokoknya dipepatkan spektrumnya jadi lebih efisien gitu, sehingga ada surplus dividen yang disebut dengan surplus frekuensi atau spektrum yang disebut dengan digital dividend. Kemudian itu bisa dipakai untuk keamanan, defense, untuk untuk mobile teleponi. Jadi mereka bisa kalau sebelumnya cuma punya berapa band bisa diperluas berapa band, berapa blok bisa berapa blok gitu. Dan itu kemudian allowing them memungkinkan mereka untuk menjual data dengan lebih murah dan dengan speed atau paket yang lebih cepat. Itu betapa membantunya dalam kondisi sekarang. Gitu loh. Sekarang sebagian besar spektrum kita kepake untuk acara TV ya yang malam-malam di TV nasional kita, acara gosip, acara ngomongin siapalah putus cinta dengan siapa, kemudian siapa ditinggal nikah siapa, kemudian acara azab jenazah gimana karena Zoom meeting suka nggak nyalain video misalnya, whatever. Jadi acara-acara yang nggak guna lah. Sayangnya konsumennya masih banyak di Indonesia juga, terutama di bottom of pyramid. Jadi manfaatnya apa? Manfaat ekonominya luar biasa sekali. Mungkin saya bisa share di Eropa itu ada counterfactual analysis, misalnya di sekarang dampak ekonominya sekian, itu mereka digital analog switch off ya. Kemudian dampak ekonominya akan lebih besar, bisa 2 kali, 3 kali lipat, karena membuat penggunaan spektrum yang lebih efisien. Mungkin itu secara singkatnya seperti itu, Mbak. Oke, saya jadi tertarik nih, Mas. Tadi kan ngomong soal memanfaatkan spektrum ya. Jadi apakah tiap negara itu memang punya jatah spektrum sendiri atau gimana? Atau spektrumnya itu ditentukan oleh tiap negara atau bagaimana tuh? Ada standarisasi dari ITU biasanya, yang menjelaskan bahwa satu band itu buat apa, satu band buat apa, satu band buat apa. Misalnya, ini khusus untuk 1G, ini untuk 2G, ini untuk 3G, ini nggak bisa diutak-atik, ini hanya untuk emergency, misalnya, ini untuk ATM, ini untuk segala macam. Ya ada buat kabel TV misalnya. Jadi ada beberapa band yang merupakan standarisasi internasional, ada yang allotment-nya itu berdasarkan Kominfo gitu ya, nasional assignment. Ya, national assignment ini yang rada problematik mungkin di Indonesia. And for your information, hampir semua TV Indonesia itu off the record, nggak bisa juga off the record. Itu ada afiliasi politik dengan political party lah. Itu salah satu yang menjadi bottleneck kenapa migrasi dari analog ke digital itu memang selalu sulit. Padahal dampak ekonominya kalau kita bisa lakukan dengan cepat akan sangat luar biasa besar, terutama di kondisi sekarang. Oke. Wah, luar biasa. Ada apa ya? Saya jadi banyak belajar ini. Jadi ada masalah teknik elektro, ada masalah ekonomi, ada masalah luar biasa IT, dan ini suatu hal yang mix up semuanya ya. Semuanya berkaitan. Polisi, regulasi juga mix up semuanya gitu. Ya, ini juga masukan sih. Maksudnya saya juga tiap kali ditanya, Pak, kalau mau belajar digital ekonomi itu referensi bukunya apa? Ya, susah, karena saya juga sedang belajar. Artinya, tidak akan ada satu orang pun di dunia yang bisa mengklaim I'm the expert of digital economics gitu loh. Karena exactly seperti itu problemnya. Ada blended antara aspek teknologi gitu ya, ada aspek ekonomi jelas, market demand, supply, pricing, competition itu domainnya ekonomi, tapi yang tadi tentu domainnya engineer. Ada aspek yang sifatnya non-adopters misalnya, gimana nih ngatasi non-adopters atau laggard di adoption theory, itu domainnya antropolog, domainnya sosiolog gitu. Jadi itu mungkin ya, itu yang juga harus dipahami bahwa banyak expert yang mesti terlibat dalam studi-studi yang berkaitan dengan ekonomi digital. Oke, saya ada pertanyaan lain nih, Mas. Mungkin saling berkaitan sebenarnya, tapi satu pertanyaan besar mungkin ya. Jadi kan baru-baru ini Indef mengeluarkan rilis tentang GDP kuartal kedua Indonesia yang minus 5,32% ya, membahas tentang itu kan. Karena COVID ini PSBB yang setengah-setengah, dan kemudian jadi ekonomi kita turun.
Tapi salah satu dari hasil risetnya Indef ini mungkin Mas Ibra udah baca juga. Teknik dan sektor informasi dan teknologi ini kita justru positif kan dibanding sektor yang lain gitu. Jadi yang saya ingin tanyakan tuh sebenarnya adalah gimana sih peluang kita gitu, misalnya seperti saya ya, misalnya saya pulang Indonesia, terus saya pengen berpartisipasi dalam ICT inilah, dalam informasi teknologi ini. Kemana saya harus mencari gitu? Apakah ada komunitas yang bergerak dalam bidang ini? Apakah ada perkumpulan, ada organisasi, dan bagaimana kalau misalnya kita ada startup mau butuh dana untuk mencari ke masyarakat? Itu bagaimana? Apakah ada platform, ada ruang untuk saya untuk berpartisipasi dalam bidang hal itu? Gitu. Ya, sebatas yang saya tahu sih ada beberapa working group, ada beberapa kelompok keahlian di sana. Ada Mastel misalnya, masyarakat telekomunikasi misalnya, dan semuanya bergerak dengan paralel. Menurut saya salah satu yang mungkin bisa dijadikan salah satu acuan, which I think it's already ongoing juga ya, bahwa ada proses konsolidasi lah antara inisiatif yang dilakukan oleh regulator, masyarakat telekomunikasi yang biasanya lebih oldies gitu ya, orang-orang saya lebih oldies, tapi mereka sangat tajam dengan sense ya, Pak Setiawan Santoso ya, dari Unpad ya, itu salah satu yang respect him a lot gitu. Dia pandangannya selalu visioner, walaupun tentu secara usia sudah sangat cukup senior ya, tapi wisdom dan knowledge-nya masih sangat dibutuhkan untuk kita semua belajar. Kemudian ada satu grup yang isinya startupers, anak-anak millennials gitu ya, dan kadang-kadang mereka nggak ketemu gitu loh, Mas. Jadi udah ada regulator di sana, ada international organizations di Indonesia, ada Data Lab, salah satu UN body itu Data Lab itu di Jakarta, in fact di Senayan. Ini UN body tentang data dan security itu ada di Jakarta. Which is very surprising juga. Mungkin ya karena kita exposure datanya luar biasa ketat ya. Salah satu teman saya juga bekerja di sana di Data Labs. Jadi ada fragmen-fragmen gitu yang masing-masing bermain dan tidak saling melirik. Menurut saya tidak saling melirik mereka. Jadi startuppers gitu ya, dia tujuannya adalah gimana segera expand, segera nyari critical mass, segera feedback gitu. Kemudian regulator ya ngawasin dari jauh. Kemudian ada design international organization, sekarang World Bank juga sedang sangat melihat digital economy Indonesia sebagai salah satu flagship. Kemudian ada beberapa pilar sih Mas yang kita bisa Mas kalau misalnya kembali ke Indonesia, Mas Dimas bisa masuk di salah satu tersebut gitu. Oh, boleh lah Mas, kalau boleh di-share linknya ke saya, organisasi apa aja yang dengan senang hati Mas ya. Dimas. Tadi saya mau nanya apa lagi tadi? Saya lupa. Oke, saya mungkin lempar lagi ke audiens. Apa ada pertanyaan lagi dari audiens? Mungkin dari Adit atau dari Unpad ada Kang Ade nih, Kang Ade Kadarisman. Kang Ade, apakah ada pertanyaan Kang Ade? Kang Ade mungkin lebih sibuk. Adit? Oke, tadi komunitas. Oke. Oh, tadi saya mau nanya apa? Sebentar. Wawan ada pertanyaan, Wawan? Enggak ya. Ini mungkin saya mau nanya soal digital. Sorry. Tadi saya hanya mengulang, Mas Dimas, sorry ya. Saya hanya mengulang pertanyaan saya tadi. Mungkin saya agak terkait dengan regulasi ya. Jadi kalau melihat kondisi saat ini, realitanya dan juga permasalahan yang diungkapkan oleh Mas Ibrahim tadi, bagaimana sebaiknya langkah pemerintah ini Mas untuk menata terkait dengan digital ekonomi Indonesia ini, karena kan banyak permasalahan-permasalahan ya, seperti tadi kebocoran data dan juga sampai saat ini bahkan kita ini tidak punya mungkin regulasi yang jelas terkait data mining ini. Data itu kan berserakan di mana-mana dan itu kan dikapitalize oleh para corporate ini kan untuk keuntungan bisnis. Nah, maksudnya gimana langkah-langkah pemerintah ini untuk supaya bisa menjaga privasi itu dan juga
regulasi yang jelas lah terkait dengan digital ekonomi. Karena ini kan makin berkembang nih, dan speed-nya kan cukup tinggi juga dari apa private company. Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih Mas Ibrahim. Tentu ini pertanyaan yang sangat challenging ya. Kalau ditanyakan pemerintah pasti mereka juga alasannya selalu we want to implement like sandboxing gitu. Sandboxing itu artinya udah fleksibel aja lah gitu, dikasih general guidance gitu, asalkan dalam koridor tersebut silakan beroperasi. Misalnya apa? Misalnya sebatas yang saya tahu ya, dan mungkin saya salah nih. Peer-to-peer lending itu interest rate-nya diatur apa enggak misalnya. Dulu waktu saya dulu karena masih belum nggak ada COVID ya, saya selalu naik KRL misalnya, itu bisa peer-to-peer lending itu bisa kita murah nih cuma 1,5% hari misalnya. Itu diatur apa enggak misalnya. Saya pikir OJK juga ya udahlah yang penting jalan aja dulu, kan mereka baru berkembang juga. Nah, saya pikir kalau Mas Tiawan bertanya ke depan gimana, saya pikir dari trilema yang saya sampaikan itu, masing-masing pihak harus saling belajar nih, terutama pemerintah. Pemerintah nggak cuman duduk menanti, saya pikir ini saatnya mereka benar-benar harus catching up, dan mereka harus tahu benar ini bisnis model dari digital sektor itu gimana. Nah, proses belajar ini yang menurut saya harus di-boost gitu ya. Boost dengan cepat, sehingga mereka tahu bahwa digital sektor itu ada drawback juga. Ada drawback data security, ada drawback tentang implementasi sektor-sektor tertentu ya. Misalnya kita tahu berapa banyak sekarang orang terjerat NPL di peer-to-peer lending misalnya, karena mereka baru sadar interestnya ketinggian misalnya, yang mana itu juga nggak diatur amat gitu. Jadi kalau mereka sudah berhati-hati, saya pikir mereka akan bisa keluar dengan kebijakan yang lebih strategik di luar pajak. Mereka kan senangnya kan pajak gitu ya, pajekin aja, begitu keluar maju pajekin, begitu maju pajekin. Tapi in addition to that, mereka juga harus ngikut mengawal gitu loh, nggak cuman jemput nggak cuman kayak polisi lagi nilang gitu ya, bukannya dari awal. Dia jemputnya di ujung. Gitu. Iya, jadi itu yang yang kejadian baru. Itu yang bikin mismatch-nya di situ gitu. Iya, benar. Saya pernah ikut myself. Saya pernah ikut apa di OJK gitu ya. Nggak tahu ini boleh di-share, Pak. Tapi kelihatan banget yang diundang yang anak-anak muda ini begitu watut cepat sekali, sementara mungkin teman-teman juga butuh waktu juga untuk tahu bahwa ternyata nih di platform itu udah bisa jual polis asuransi loh. Nah, ini regulasinya gimana waktu itu ya? Regulasinya gimana nih, kan harus ada aturan ini kan insurance produknya. Ternyata begini, udah kelewat lagi, mereka disalip sama player yang lebih kreatif duluan gitu. Jadi saya pikir kalau mereka memiliki satu kesepahaman, mengawal, memahami, juga belajar, saya pikir kita tidak akan kecolongan dengan misalnya data stealing, data breaching, dan tentu dengan dengan sanksi yang kuat juga gitu ya. Kemarin waktu kita pernah bocor data juga, masih Pak Diantara waktu itu analitik yang dari Oxford, saya lupa, itu juga kita sehari 2 hari ikut teriak-teriak, data kita dicuri nih, marah-marah lah, tapi nggak ada follow up. Sementara negara lain yang saya tahu, Inggris misalnya, mereka dapat monetisasi dari kerugian data masyarakat yang dicuri itu. Jadi saya pikir satu adalah regulator yang harus belajar, 2 yang dari trilema tadi yang saya sampaikan, yang masing-masing harus bisa menjalankan fungsinya dengan lebih baik sih, Mas Tiawan. Baik, terima kasih Mas Ibrahim nih pencerahannya Mas ya. Hal-hal ini perlu kita banyak mengetahui tentang hal ini Mas, karena dan juga sosok kayak Mas Ibrahim nih perlu dilibatkan oleh pemerintah. Seharusnya Mas Ibrahim ini ada di OJK dan di kementerian yang bisa memberikan masukan atau bisa jadi policy maker-nya juga, karena kan mungkin pejabat-pejabat pemerintah ini kan nggak mengikuti itu, mereka tidak up to date, sehingga ketinggalan dengan perkembangan yang sudah terjadi secara nyata di lapangan. Saya pikir semua orang harus belajar sih, semua orang harus belajar tepatnya, karena dinamika di sisi digital sektor itu sangat luar biasa gitu ya. Begitu kita lewat, kita nggak bakal bisa catching up. It's a bit too late for us to catch up gitu.
Oke, Ya, ya. benar-benar Ini Mas. tapi Mas sebelum Dimas jadi nih. policy maker, Mas Wawan, sebelum jadi policy maker mungkin jadi anggotanya Jalar dulu lah gitu ya, Oh, Oh, di siap, Pak. Harus itu. Wajib digitalisasi. itu. Jadi Mas Dimas ini yang harus mengawalnya. Jadi kita Baik, Terima kasih, Mas. jadi partner kita sama Mas Ibra ini, jadi untuk membuat polisi-polisi baru ya untuk di pemerintah. Saya ada beberapa komentar tadi tentang jawaban dari Mas Ibra tadi ya. Saya ingat lagi pertanyaan saya. Yang pertama tadi soal pajak itu, saya jadi ingat ceritanya satu narasumbernya Jalar waktu itu di acara laptop dengan Ivananto, jadi Mas Romi Satria. Jadi beliau itu alumni Jepang, dan mereka cerita juga frustasinya dia karena dia lulusan dia ICT juga. Frustasi dia pemerintah tuh sukanya majakin aja gitu. Jadi satu permintaan dia kepada Kominfo tuh udah biarin kami sendirian, kami nggak usah dipajakin, nggak usah diganggu gugat lah. Jadi kami akan jalan juga gitu. ya. Sebenarnya nggak salah juga sih, Mas Dimas. Mohon maaf nih saya potong karena in some way juga, in some way juga perusahaan digital ini kayak belut juga. Kalau kita nggak cepet nangkepnya, kita lewat gitu. Makanya kalau di Eropa kan ada istilahnya the Amazon tax gitu. Karena perusahaan-perusahaan Amerika nyerbu Eropa, mereka milih kantornya kalau nggak di Irlandia, di Luxembourg. Benar juga dengan tax yang paling rendah kan. Jadi dari seluruh Eropa kayak lintah gitu, pasarnya keserap lari ke Ireland, ke Dublin atau ke Luxembourg, soalnya langsung dikirim ke Amerika gitu loh. Jadi nggak pernah ada jejaknya kan. Makanya disebut the Amazon tax, the Amazon tax, karena mereka suka ngelarin jatah pajak yang mestinya mereka ini ke. Tapi on the opposite, teman-teman yang di Eropa pasti tahu Eropa itu punya program yang disebut dengan Horizon 2020. Horizon 2020 itu adalah the generosity of European government untuk support startup. Luar biasa mereka, berapa billion saya lupa. 14 billion atau 15 billion, itu benar-benar disalurkan ke startup-startup kecil. Mereka terus dimonitor. Misalnya dulu waktu saya masih kerja di Komisi Eropa, kita punya yang disebut dengan startup demografi. Jadi kita hitung startup itu tiap lahir berapa bulan dia scale up, berapa bulan dia mulai kena penyakit. Persis kayak data demografi kita. Jadi kita tahu di negara ini tingkat kematiannya sekian persen, polusinya sekian persen. Jadi begitu mereka ngetes pajak, itu reasonable dengan effort yang mereka berikan untuk membantu startup itu. Gitu loh. Termasuk effort monitor, termasuk effort effort advokasi, effort modal. Mereka tax ya normal gitu loh. Ya memang mereka harus di tax. Nah di Indonesia enggak, sayangnya. Sandbox, mereka dibiarin ngapain, dia jungkir balik, jumpalitan, nggak apa-apa gitu. Begitu kelihatan besar, yuk, pajak. Ya itu mungkin yang membedakan. Nah, karena itu juga akhirnya orang jadi malas-malasan juga gitu. Kecuali yang memang gede sekalian gitu, yang jelas mereka sudah menjadi incumbent gitu di market tertentu. Iya betul Mas, betul. Itu juga mengenai data, tadi saya juga pada sedikit pengalaman pribadi kan, saya kan baru belajar tentang e-commerce di Indonesia, Tokopedia, Bukalapak segala macam. Terus saya iseng-iseng coba buka website Bukalapak di sini, dan itu diblok rupanya, nggak boleh. Karena alasannya hacker bisa ngambil data kamu gitu. Saya bingung, kok bisa begini? Saya coba dari Chrome, dari Safari, dari Firefox, bahkan dari Brave, ada Brave browser yang pakai cryptocurrency itu nggak bisa dibuka. Tapi ketika saya pakai tablet yang zaman jebot itu bisa dibuka aja Bukalapak gitu. Dan saya penasaran kenapa bisa begini, kenapa bisa kok diblok gitu di sini kan. Saya baca term of user-nya gitu di Bukalapak, dan wah kaget saya luar biasa. Jadi istilahnya Bukalapak itu miliki kita semua gitu. Apa yang share di Bukalapak itu bisa diambil, dan mereka punya hak untuk melakukan apapun yang mereka mau gitu, sama apapun yang kita lakukan, dengan syarat ya maksudnya kalau kamu mau di sini ya ikutin gue gitu, istilahnya Bukalapak gitu. Jadi betul-betul wow, serem juga aja. Saya pikir aduh gimana ya, padahal tadi saya berpikir saya mau buka account di sana, saya mau jualan segala macam, tapi kemudian kalau mereka begitu kayaknya jadi kayak wah gila gitu. Gimana? Artinya posisi daya tawar konsumen Indonesia itu betul-betul lemah ya, walaupun begitu ada lemah, ILKI segala macam hal itu benar-benar sangat merugikan itu yang harus diperbaiki itu memang.
regulator bahkan LSM itu perlu up to date tentang hal ini tuh, perlu benchmarking dengan negara-negara di Eropa. Saya pernah tinggal di Belanda, memang data protection itu sangat dijaga, privacy itu betul-betul dijaga. Iya. Itu perlu diperbaiki itu, Mas. Saya Mas Iwan, sayangnya adalah Indonesia ini marketnya very very price sensitive. Jadi apapun begitu harganya murah, mereka akan kejar. Dan platform tahu benar bahwa kita memang status kita masih seperti itu. Sementara negara-negara Scandinavian countries, mereka nggak terlalu price sensitive juga, karena itu e-commerce di negara-negara Skandik nggak terlalu maju-maju juga, karena orang juga butuh ketemu langsung, butuh melihat kualitas produknya misalnya. Dan in addition to alasan security tadi ya, di mana mereka sangat ketat dengan itu gitu. Mungkin teman-teman yang kebetulan kuliah di Eropa pasti tahu apa yang disebut dengan DSM, Digital Single Market. Nah, Digital Single Market itu sebenarnya in a way sama seperti kita di Indonesia. Jadi barang itu mudah diperjualbelikan, diapa-apakan gitu. Ada syaratnya, tapi dia harus memiliki, dia harus comply dengan EIDAS. EIDAS itu Electronic ID dan Authentication. Jadi misalnya orang jual sesuatu ke negara cross border, dia akan tahu benar, oh Dimas Alfaruk ini KTP di Eropa itu kan interchangeable kan, KTP-nya Jerman bisa kebaca di Spanyol kan, dan sebagainya. Ada assessment yang bisa menunjukkan bahwa oh benar Alfaruk Corporation, oh benar dia di Jerman, oh benar dia gini, benar dia bayar pajak, dia bukan fake dan sebagainya. Nah itu kan platform Indonesia nggak fully comply dengan European standard gitu loh. Makanya tadi apa dia diblok ya karena beda compliance level. Kalau di Eropa tentu ada standar tertentu yang saya lupa istilahnya, yang dia harus comply lah semua platform maupun penyedia jasa e-commerce. Oke, ya lumayan luar biasa. Tapi kenapa di blok itu Mas? Di Bukalapak di sini di Jerman? Saya tepatnya tidak tahu, tapi itu pasti berkaitan dengan privacy and security. Ya, privacy and security, di mana kalau teman-teman tahu mereka punya European DPR, Digital Privacy Right, yang sangat ketat. Saya pikir diimplementasikan 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, sehingga mereka benar-benar comply dengan protection of privacy, data protection. EDPR atau GDPR kalau nggak salah. GDPR ya. Kalau Jerman bilang GDPR. Sama Indonesia GDPR. Makanya mereka sangat ketat sekali dengan platform yang involving data dan flow dari informasi, personal information gitu. Indonesia belum ada GDPR. Saya kira itu pimpinan kita baik di menteri maupun pejabat-pejabat tinggi itu kan banyak lulusan Eropa, luar negeri, dan mereka tentunya pasti tahu pentingnya data privacy dan protection di luar negeri. Saya kira ini masalah political will juga, Mas. Saya kira ini ya, untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ada nggak political will dari pemerintah, regulator, untuk bisa menjaga privasi data ini supaya tidak dimonetize gitu loh. Dimonetize oleh perusahaan-perusahaan itu yang memiliki data itu, karena tidak jelasnya peraturan terkait dengan data privacy, protection data dari consumer itu. Itu saya kira, Mas. Ya, sepakat. Ini Mas, waktu nggak terasa udah 1,5 jam, tapi sebelum kita sudahi, ada satu pertanyaan terakhir dari Mbak Eli Kurniati lagi katanya. Mohon dielaborate kenapa kita sangat lemah di tata kelola database. Hampir semua data termasuk KTP, sehingga saat pandemik ketika bagi-bagi bantuan babaliut. Maaf gitu. Oke. Pertanyaan yang $1 million question. 2 miliar berarti. Ini layak untuk kita jadikan 2 miliar. Nah, itu kita layak dijadikan satu sesi tersendiri ya. Terutama itu berkaitan dengan salah satu fase saya di UN ya. Kalau tadi saya lebih ke ICT, kalau di UN saya lebih ke electronic governance. Nah, salah satu yang membedakan adalah bahwa negara-negara yang maju itu mereka punya konsep yang disebut dengan OOP, Once and Only Principle. Itu adalah konsep dasar yang membedakan negara dengan electronic governance yang sudah maju dan negara yang belum maju. OOP itu apa? OOP itu adalah
keharusan orang untuk declare data dia itu sekali aja. Misalnya kalau di Swedia, saya nggak tahu di Jerman ya. Di Swedia misalnya kalau saya ke Migrationsverket atau ke Skatteverket, data saya terkumpul di satu tempat saja. Begitu institusi lain membutuhkan data, dia tinggal narik datanya dari Skatteverket. Atau misalnya bank butuh data, narik datanya dari Skatteverket. Jadi nggak pernah ada duplikasi data, nggak pernah ada error memasukkan data, meminimalkan peran orang dalam databasing. Karena orang ini kan gimana bahasa Arabnya kan orang itu kan gudangnya salah dan lupa kan. Jadi memang kalau masalah data ini diserahkan ke orang, maka human error-nya akan potensial human error-nya sangat tinggi. Dan itu yang menyebabkan data Eropa itu relatif ya sebagai pembandingan ya. Saya nggak pernah bilang Eropa selalu lebih bagus. Saya tahu Mas Dimas pasti ini lagi kangen-kangennya pulang ke Indonesia. Saya tahu. Tapi in general mereka memiliki electronic governance yang bagus gitu ya. Kemudian once and only principle, jadi orang nggak pernah salah surat, orang nggak pernah salah sasaran gitu ya. Misalnya klasifikasi orang miskin bisa secara bold bisa dirumuskan bahwa setiap student itu kategori penerima bantuan misalnya, atau setiap orang potensikan penerima bantuan. Nggak seperti di Indonesia kalau ada bantuan semua orang jadi miskin gitu, jadi dibagi rata jadinya setiap bantuan. Jadi itu berkaitan dengan databasing sebagai pintu utama semua kebijakan yang berbasis social protection atau subsidi atau sebagainya. Itu mungkin yang bisa saya share. Oke, wah ini luar biasa sekali nih. Saya jadi makin tertarik belajar sama Mas Ibra. Waduh. Nantilah kita bikin sesi berikutnya di klaster Jaler tentang digital ekonomi lagi yang lebih mendalam lagi. Tapi saya mau undang Mas Ibra ini untuk join di Jaler ini. Gimana Mas Ibra? Setuju nggak kira-kira? Dengan senang hati. Saya tentu sangat tersanjung untuk bisa saling berbagi. Tentu saja kita cuma tahu sedikit dan nanti kalau kita punya sedikit dijumlahkan akan menjadi bukit, dan itu akan lebih kuat dalam penyampaian. Misalnya kita ingin membuat policy brief atau masukan untuk institusi terkait, saya pikir akan lebih kuat kalau kita bersama-sama. Iya, betul. Ini ada Mas Wikan nih. Oh iya, Mas Wikan senior saya di Austria. Terima kasih banyak Mas Wikan sudah bergabung. Mungkin Mas Wikan ada komentar? Ya, mohon maaf tadi telat soalnya ada webinar yang lain, tapi anyway ini menarik sekali ya. Mudah-mudahan ada rekamannya ya, nanti saya bisa lihat. Ini karena ya ini terutama kan COVID ini ya menyebabkan banyak hal yang terhambat gitu. Jadi jalan satu-satunya ya menggunakan digital, sementara aturan-aturan untuk digital ini kelihatannya kalau di Indonesia masih agak longgar gitu. Nah, pas yang Jaler sebelumnya ya, yang sama Mas siapa ya? Pak Eko itu kan terkait sama ini ya, penggunaan blockchain gitu. Nah, ini juga gimana bisa meningkatkan trust orang juga untuk menggunakan aplikasi-aplikasi digital juga gitu kan ya. Jadi kita internally di Indonesia bisa bertransaksi dengan aman, tapi kalau keluar juga ya kalau kita ngikutin aturan-aturan luar juga ya kita juga bisa safe juga gitu. Itu kan pentingnya itu kan trust di dalam maupun kalau pada saat kita transaksi keluar. Mungkin sedikit gitu aja ya. Terima kasih. Oke. Sangat sepakat Mas Wikan masukannya. Ya Mas Wikan juga senior saya juga nih. Saya dulu pernah ketemu sama beliau di waktu berkunjung ke Wina. Jadi beliau tuh waktu masuk aktif di PPI Austria dulu kan. Jadi luar biasa Mas Wikan. Ya. Semua yang alumni PPI London, Mas Wikan ada lokomotif di depan. Ya, mungkin ya Mas, ini udah 1,5 jam. Saya terima kasih sekali. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang mau saya tanyakan, tapi karena keterbatasan waktu dan saya tidak ingin mengganggu Mas Ibra lebih lama lagi, ya saya mungkin kita sudahi dulu sesi kali ini. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak pada Mas Ibra yang telah sharing knowledge-nya luar biasa.
banyak hal-hal baru yang saya pelajari tentang, apalagi tentang kemiripan tentang membangun core bisnis tadi ya. Dan juga saya pikir karena saya pikir selama ini Indonesia tuh ya terlalu jauh lompatnya. Saya berpikir begitu, terlalu kita menuju consumer base tapi tidak memperhatikan dari core ICT. Karena kalau di Jerman saya perhatikan justru sebaliknya, startup di Jerman itu justru kurang berkembang, tapi dari core ICT-nya sangat kuat sekali gitu, dan luar biasa. Rata-rata Eropa seperti itu, Mas. Rata-rata Eropa seperti itu memang. Dia belajar dari core baru kemudian ke narrow definition memang. Ya, bahkan ada satu peristiwa sebulan yang lalu, kalau nggak salah, itu mengenai satu startup yang diagung-agungkan dari Jerman, tapi kemudian dia bikin masalah karena dia bilang ada duit yang hilang ya, $100 miliar. Perusahaan apa itu? Master, saya lupa nama perusahaannya. Awalnya dia bilang hilang, tapi kemudian tidak hilang, tapi juga jadi wow, mess up gitu. Tapi itu cerita tentang hal yang lain gitu. Jadi tapi saya betul-betul luar biasa, dan ini saya merasa terima kasih, dan mungkin sebelum terakhirnya mungkin kita bisa foto dulu. Mungkin dari co-founder Jalar, Adit, ada tanggapan terakhir mungkin atau gimana Mas Adit? Oh, nggak ada, Mas Aditnya mungkin lagi sibuk ya. Ya udah, kita sudahi aja ya Mas. Ya tadi sebenarnya saya mau minta foto, tapi saya nggak tahu cara snapshot gimana. Jadi ya udah, kita sudahi aja dengan bicara alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Mas Dimas. Stay safe di Jerman. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ibrahim. Terima kasih Mas Ibra, Mas Dimas. Mas Wikan, matur nuwun sangat nih Mas. Sami-sami. Sukses Mas Ibra. Sami-sami Mas Wikan. Terima kasih.